Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Saya harap kalian tetap sehat ya, tetap semangat ya. Walaupun PJJ tidak boleh mengendorkan semangat kalian untuk terus belajar, untuk terus berkarya. Ingat, jangan lengah. 1,5 tahun, hampir 2 tahun kalian belajar dari jarak jauh. Kalau kalian berada di zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau belajar, tidak mau memanfaatkan waktu dengan menghasilkan karya, maka kalian tidak akan dapat apa-apa. Baik anak-anak, seperti yang saya janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan belajar materi seni tari di kelas 8 semester 1, tetapi materi kedua ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangan atau sejarah perkembangan tari, maka sekarang kita akan belajar mengenai jenis tari menurut bentuk sajiannya. Oke ya. Apa itu jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya? Kita akan lihat dulu macam-macamnya, ya. Ada tari bentuk tunggal. Kemudian ada tari berpasangan atau duet, dan yang ketiga adalah tari kelompok dan yang keempat adalah tari massal, ya. Nah, kalau kita lihat pembagian ini didasarkan pada apa, anak-anak? Betul, pada jumlah penarinya. Kita akan lihat yang pertama, bentuk tari tunggal. Tentu saja namanya tari tunggal ditarikan oleh satu orang penari. Ya, dia menggambarkan objek tertentu atau menggambarkan figur tertentu. Nah, ketika kalian nanti menarikan tari secara tunggal, ada hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah kalian harus memahami karakter dan tema tari tersebut. Apa tari yang kalian bawakan? Karakternya bagaimana? Temanya apa? Harus kalian pahami agar kalian bisa menampilkan tari tersebut sesuai dengan kaidah tarinya. Yang kedua adalah menguasai dan memahami ragam gerak yang sesuai dengan koreografinya. Hafal harus, dan yang kedua adalah menguasai dan mampu melakukan ragam gerak sesuai dengan koreografinya. Yang ketiga adalah menguasai irama dan ruang pentas. Ingat, kalian menari sendiri, tidak bisa melihat teman yang lain, sehingga kalian pun harus menguasai iramanya. Jangan sampai lupa, dan kalian juga harus menguasai ruang pentasnya. Dan terakhir yang tidak kalah penting dalam menarikan tari tunggal adalah kalian harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Kalau tidak punya rasa percaya diri yang tinggi, tidak akan bisa melakukan dengan maksimal, bisa lupa dan sebagainya. Baik anak-anak, kemudian berikutnya adalah contoh tari tradisi yang ditarikan secara tunggal, ya, bisa ditarikan secara tunggal. Baik itu karakter putri, putra alus maupun putra gagah. Contoh tari putri itu ada gambyong, golek, kukilo dan seterusnya. Putra alus ada Gambiranom, Gunung Sari, Pamungkas dan seterusnya. Putra gagah ada kuda-kuda, Jemparingan, Gatot Gandrung, Eko Prawiro dan seterusnya ya. Masih banyak contoh yang lain. Ini hanya sebagian saja dan kita lihat untuk gambarnya. Ya, untuk karakter putri yang tunggal itu ada tari gambyong, kemudian tari kukilo, kemudian putra alus itu ada menak koncar, kemudian putra gagah ada Gatot Gandrung dan Lono Topeng. Oke, itu tari tunggal. Sekarang tari berpasangan ya, tari berpasangan atau duet. Tentu saja ini dilakukan lebih dari satu orang penari ya, lebih tepatnya dilakukan oleh 2 orang penari. Yang penting di dalam menarikan tari berpasangan ini adalah harus ada jalinan atau keterpaduan gerak, sehingga nanti akan terwujud keserasian atau keharmonisan. Anak-anak, untuk tari berpasangan ya, tari tradisi Surakarta itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tari berpasangan jenis wireng, yang kedua adalah tari berpasangan jenis pedilan. Kita akan bandingkan ciri-ciri keduanya, apa yang membedakan. Pertama, tari wireng itu tidak mengambil dari suatu cerita, dia hanya menggambarkan suatu kondisi atau situasi.
tetapi tidak ada latar belakang ceritanya. Sebaliknya kalau petilan dia ada latar belakang ceritanya, baik itu dari cerita Mahabharata, Ramayana, legenda, sejarah, dongeng, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, untuk wireng busananya itu sama antara penari yang satu dengan penari yang lainnya. Jadi dua penari memakai kostum atau busana yang sama. Sedangkan kalau jenis petilan, kostum dan busananya tidak selalu sama. Kemudian wireng karakternya sama, dua-duanya sama. Tetapi kalau petilan, dua penari tersebut memerankan karakter yang tidak selalu sama. Kemudian untuk wireng, apabila itu menampilkan tema heroik atau peperangan, itu untuk wireng ya. Tetapi kalau petilan itu tidak selalu menampilkan tema heroik atau tema peperangan. Dia bisa juga tema erotik, kemudian tema pantomim dan yang lainnya ya. Sedangkan kalau untuk wireng, apabila itu tarinya berupa peperangan, itu tidak terlihat yang kalah yang mana, yang menang yang mana, karena biasanya itu merupakan tarian seperti geladan atau latihan perang. Sedangkan kalau petilan, karena ceritanya sudah jelas dari cerita apa, jadi ya jelas yang menang siapa, yang kalah siapa, sesuai dengan cerita yang diambil. Ya, ini contoh tari wireng putri. Ada Retno Tinanding, kemudian ada wireng untuk putra alus adalah Panji Kembar. Kemudian ini putra gagah ada Bugis Kembar. Sedangkan untuk petilan putri ini ada Sri Kandi Mustokoweni. Untuk petilan putra dan putri juga ini contoh untuk tarinya. Kemudian juga untuk petilan putra dan putri ini juga mengambil dari cerita Mahabharata. Kemudian juga untuk putra gagah dan putra alus ini juga mengambil dari cerita. Ini juga ya, Anoman Cakil mengambil dari cerita Mahabharata. Itu ya, bedanya antara tari berpasangan, wireng, dan petilan. Yang satu adalah latar belakang ceritanya, tentu saja ya busananya berbeda, karakternya berbeda, dan terlihat yang kalah dan yang menang. Tetapi kalau wireng itu kebalikannya dengan petilan. Kita lanjutkan. Tari berkelompok. Tari berkelompok dilakukan oleh beberapa penari, bisa 4, 5, dan seterusnya. Di mana gerak antara penari yang satu dengan yang lain berbeda, namun tetap ada hubungan dan keterjalinan. Tari berkelompok dalam tari tradisi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tari kelompok tanpa dialog. Contohnya tari bedoyo, serimpi, sendera tari, yaitu tari-tari yang tidak menggunakan dialog. Penarinya tidak mengucapkan dialog. Sedangkan yang kedua adalah tari berkelompok yang menggunakan dialog. Yang pertama contohnya wayang orang itu menggunakan dialog prosa atau percakapan. Sedangkan ada juga tari kelompok yang menggunakan dialog tembang. Contohnya adalah Langendrian ya, dialognya diucapkan atau dilakukan. Ya, ini contoh tari berkelompok tanpa dialog yaitu tari bedoyo, kemudian tari serimpi dan sendera tari. Nah, siapa yang sudah pernah melihat sendera tari? Sekarang tidak usah jauh-jauh ke Jogja, walaupun memang kalau ada kesempatan, ada biaya, silahkan kalian apresiasi sendera tari di Jogja. Tetapi di Surakarta sendiri juga sudah sering dipentaskan sendera tari yang rutin itu di Balai Kambang ya. Tapi mungkin di masa pandemi ini belum bisa dilihat secara langsung, tapi kalian bisa mengikuti secara virtual. Cari informasinya tentang itu, oke? Lanjut adalah tari berkelompok yang menggunakan dialog. Contohnya adalah wayang orang. Dia menggunakan dialog prosa atau percakapan. Sedangkan yang kedua adalah menggunakan dialog tembang. Contohnya adalah Langendrian. Ya, itu ciri-ciri tari berkelompok. Lanjut, yang terakhir adalah tari massal. Yang namanya massal pasti dilakukan oleh banyak sekali penari dengan ragam gerak yang sama. Ingat ya catatannya. Setiap tari tunggal bisa ditarikan secara massal. Ya, setiap tari tunggal bisa ditarikan secara massal, kecuali yang menggambarkan seorang tokoh. Contoh tari gambyong itu bisa ditarikan satu orang, tapi juga bisa ditarikan 1000 orang. Tari prajurit misalnya, prajuritan, bisa ditarikan oleh satu orang, tetapi juga bisa ditarikan oleh
banyak sekali orang ya. Jadi setiap tari tunggal bisa ditarikan secara massal, kecuali yang menggambarkan seorang tokoh. Contoh Gatot Kaca yang hanya bisa ditarikan satu orang, tidak bisa ditarikan banyak orang, kecuali memang itu ada maksud-maksud tertentu, kepentingan tertentu. Tapi secara pakem ya tidak bisa, namanya tokoh hanya satu orang saja. Ya, itu tari massal. Ini contohnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau kakak-kakak kelas kalian. Ini adalah dokumentasi tari gambyong pada Hari Tari Dunia kalau tidak salah tahun 2018 ya. Ini sebelum pandemi, setiap sekolah mengirimkan penari gambyong dan kita menari di jalan raya, tuh luar biasa, juga menjadi rekor ya untuk Hari Tari Dunia. Kemudian ini yang terakhir sebelum pandemi terjadi, kita juga mementaskan tari jaranan ya. Tari jaranan 5.000 orang. Di Sunda sendiri atau di Bandung sendiri juga tidak kalah, ketika Hari Tari Dunia mereka juga mementaskan tari merak secara massal. Ya, itu anak-anak materi kita yang kedua ya, mengenai jenis tari menurut bentuk penyajiannya. Saya berharap ketika kalian sudah mempelajari tari ini akan menambah khasanah kalian, kecintaan kalian terhadap tari tradisi. Betapa luar biasanya tari tradisi kita, betapa kayanya ya. Dan banyak sekali hal-hal yang kita pelajari dari tari tradisi. Yang jelas bahwa tari tradisi ini adalah satu kekayaan yang harus kita pelihara. Jangan sampai orang luar, anak-anak bule, anak-anak barat yang lebih menguasai. Ya, dengan seperti ini kalian akan bisa mencintai tari tradisi kalian. Syukur-syukur melakukan, tapi paling tidak kalian mengetahui, oh ternyata Indonesia, Surakarta memiliki kekayaan tari tradisi seperti ini. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa selalu like, subscribe, dan jangan lupa juga komen mata pelajaran apa yang ingin kalian dengarkan. Request saja, nanti kita akan ulas di sini dan kita upload di sini. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.